kurang kenceng. Dibuka dengan ini perayaan. Tangan Kan selalu dengan perayaan. Iya, ini gue baru tahu itu gunanya ini apa? Clapper. Salah satunya tuh itu ternyata buat ngepasin. Penanda. Pas ngedit. Iya. Nyatuin sama gue Pas kemarin ngedit. juga. Iya, biasanya take berapa, play berapa. Nah, kita karena ngomong clapper karena memang dengan pelaku. Makanya gue sebenarnya juga nanti kita harus pancing-pancing supaya ngerti film dikit. Iyalah, benar. Paling enggak kalau Susah-susah ngajak-ngajak. mentok nganggur ya bisa minta ke Mbak Lala. Dan kita udah kedatangan Mbak Lala Timothy. Nah, di kamera kelihatan semua kan? Karena jadi aku mesti kesana dong ya. Iya. Nyero. Kan dari sini mah kelihatan. Kelihatan ya. Ya, jadi kita nama acara Conversation Over Bakmi. Conversation Oke. over. Jadi kalau sekarang kita pilih yang kita pilihin dulu. Nanti sering berikutnya kita pengennya bakal milih. Oh, Iya. siap. Benar. Siap. Nah, Conversation Over Bakmi kita kedatangan Mbak Lala. Di sini kita ada di Umaramu di Menteng Huis. Dan di depan nih udah ada mie tite Ini Titi. dan Ini khas Makassar. ya. Dan ini khas ini nih, Ini khas sini nih, Mbak. bakso yang harusnya viral ya tadi. Bener, harusnya Oh, iya. viral sini. Karena kan sekarang Jadi infoin itu ya. Udah. kita tuh grogi tau. Ngobrol sama Mbak Lala berdua. Besok kita gimana, Rik? Erik nanya saya dulu. Wan, besok gimana Mbak Lala? Gue grogi. Emang lu doang? Lu biasa ngeliat dari jauh doang. Kita biasa nginterview band teman-teman kita. Oh gitu. Sekarang Ini emang filmmaker, andalan, terus yang filmnya kita tonton dulu. Iya lah, Wiro Sableng, Pintu Terlarang. terlarang, tabula rasa, modus anomali. Kayak aku waktu sempat jadi wartawan tuh datang ke restoran dan nonton. Sempat ya? Apa? Iya. Modus? Modus. Oh, Dan oke. Mbak Lala kayak, keren banget sih. Sama filmnya juga, wow, mind blowing sekali. Kita ngomongin Mind blowing kalau istilah zaman sekarang kan. Iya, kan? Karena kan kita ngomongin South by Southwest baru sekarang ini. Ini Iya. udah muter filmnya South by di sana. Southwest tahun kapan? Culture lah. Aceh. Penanda culture nih Mbak Lala. Bisa aja Emang. ya. Makanya kita ambil cerita-cerita ya. Iya, benar. Nah, ini nih mie tite Makassar. Bukannya Tapi biasanya celupin ya? Bukannya diaduk gitu ya biasanya? iya, tapi kalau diaduk kan nanti kita susah makan. Banjir jadi banjir. Iya, Jadi jadi- sediakan mangkok. Nanti kita taruh-taruh sedikit kayak ini. Oke. Kita cobain. Betul. Malah sebenarnya dari tadi gue penasaran belum sempat nanya Hmm. yang tadi kenapa mie-nya tipis-tipis tebal satu. Iya nih makanya. Iya nih. benar. Karena kan kalau ifumi kan disiram tuh biasanya tuh. Heeh. Bentuknya mirip sama ifumi kan. Heeh. Kalau Mbak Lala. Itu memang kalau bahasa Makassar tite. Oh gitu. Kali ya. Gila, kita semua gini. Bohong sih, kayaknya gue nggak ngerti. Ilmu hari ini. Kayaknya gara-gara orang kesel sih jadi IFU. Tapi kalau ngomongin makanan Makassar, Mbak Lala, kalau Makassar tuh, kalau Makassar gitu, nyari makanan apa? Waktu itu sih diajak sama Mas Riri. Mm-mm, Dia kan betul, orang ya. Makassar. Iya. Jadi terus dia kan selalu ada bikin apa namanya festival film Mm-mm. Makassar Iya. yang selalu film Makassar. Nah waktu itu diajak makan apa aja ya? Pokoknya ada yang nasi goreng tomat gitu. Oh, iya. Terus Iya. yang bakso apa tuh? Nah, lupa namanya. Terus udah gitu seafoodnya restoran Cina waktu itu Iya. juga gitu. Bakmi agak lupa sih waktu itu dia makan apa enggak. Bakmi Makassar itu justru terkenal di Kelapa Gading. Bakmi Makassar? Oh ya? Namanya masih orde baru banget, bakmi ujung pandang sampai sekarang. Iya lagi. Ujung pandang. Iya. Orba ya. Iya, udah di sana udah jadi Makassar ini nggak bisa. Maksudnya, lu kenapa nggak pakai bakmi Makassar sih? Iya lagi. Kan gue kesini zamannya ujung pandang gitu ya. Iya bener. Retro judulnya. Gue belum pernah coba tuh. Oh nanti ada saatnya Iya, iya. kita bisa ke sana. Oke. Iya bener. Jadi yang khasnya dari mie Makassar itu di ujung pandang sih. Mie ujung pandang. Mie upek. Upek. Babi ini pakai babi asap Hasanang. Oh. Sei babi itu ya? Saya mah bukan dari Makassar. Bukan, sih Sulawesi Selatan. Ya, timur dari iya. timur. Nah di Kelapa Gading tuh ada banyak tuh mie Makassar yang terkenal.
semuanya ujung pandang. Ujung pandang sih emang bener lawas sih. Legendaris banget ya. Tapi nyampe Makassar emang susah nyari itu. Iya. Adanya mie Palu gitu di Makassar. Oh, mie Palu. Emang dia nge-represent yang daerah Sulawesi lainnya malahan ya. Ya. Iya, di Palu aja adanya, di Palu ada mie Palu. Iya. Enggak, di Palu nggak ada mie Palu, mie pangsit. Mie pangsit ada. Mie pangsit sama biasa. utakelo, sayur daun kelor. Gila nih roaming banget nih bahasanya, bahasa bakminya. Iya, tapi itu mencerahkan buat saya. Iya. Kalau Mbak Lala nih, ini kita sebenarnya kalau bahas makanan nih, di tiap episode itu kita selalu nanya nih. Nah, ini lagi nih rajanya nih. Ada. Ini apa Mas namanya? Mie seafood saus padang. Mie seafood saus padang. Oh, nice. Boleh difoto nggak? Boleh Dong, Mbak. Boleh. Kan makanan tuh ada yang enak, ditambah mecin dikit jadi enak banget. Mecinnya banyak jadi sangat enak. Sangat enak. Nah, tapi ada sekarang istilah saya tuh mencerahkan. Oke, apa tuh? Jadi ini rasanya bukan rasa mecin. Biasanya tuh kalau ini mau apain nih makanan ini? Oh, ini gue panggangnya pakai thymes, pakai semua daun-daunan, ramuan-ramuannya, ramuan-ramuan, gitu ya. herbsnya. Wow. Dan jadi kayak rasa baru buat gue yang biasa besar dari merica dan mecin. Karena itu dibilang mencerahkan. Mencerahkan. Rasa. Nah, kalau malah ada nggak sih makanan yang kayak buset nih, gue baru tahu nih ada rasa seperti ini. Iya. Apa ya? Pengalaman itu tuh Mbak. Gue sih kan lumayan cukup explore dalam hal makanan gitu. Sering banget sih ngerasain yang kayak gitu-gitu. Cuman yang ada beberapa kali sih, tapi nggak ada urusannya sama bakmi sih. Waktu itu pernah di Jepang, ada kayak yakitori gitu. Terus dia serve-nya itu kan kalau kita tahu sashimi itu kan ikan ya. Iya. Daging juga ada yang mentah sih, nggak apa-apa gitu kan. Nah ini ayam, daging ayam, tapi mentah. Lembek-lembek gitu kan. Tapi ternyata ya nggak tahu ayamnya ayam apa nggak ngerti apa, tapi nggak amis sama sekali dan ada manisnya. Padahal benar-benar raw gitu. Itu mencerahkan sekali sih rasanya. Itu dimakan nggak mempal-mempal? Enggak, kayak sashimi. Sashimi itu. Fish aja kayak ikan gitu. Orang mau diceritain sih suka kayak iu gitu, tapi enggak sih beneran. Dan emang karena di Jepang jadi percaya ya gitu. Maksudnya kan mereka bersih banget gitu kan. Iya jadinya. Ya, mereka udah berpuluh-puluh tahun makan makanan mentah Iya. tuh dan hidupnya panjang gitu ya Mbak ya. Tapi emang gue penasaran sih ayam mentah, cuman gue nggak berani. Jangan kalau Kalau di sini, Kalau nggak ada yang bisa ngolah sih jangan Ri. Iya. karena kan dia apa cuy-cuy gitu kan, jadi kalau gue mau masak tuh Iya. kayaknya enak nih dikunyah nih, tapi gue nggak berani kalau ayam. Iya jangan. Ntar perut sakit takutnya. Karena Banyak gitu ceritanya di Facebook tuh saya pernah baca. Ini kayak bercandaan tapi dark gitu. Ini ceritanya orang yang sangat natural banget yang hobinya kayak lu harus back to nature dan ayam apa. raw Iya. semua. Dan dia bilang hari ini gue mencoba ayam mentah. Terus di frame berikutnya in memory. Ya, kenapa beda banget sih? Serem banget sih. Gila ini ternyata Ini sesuatu. gue udah terbukti karena itu udah sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Tapi yang masak kan juga masih. Masih aman. Masih aman. Gue pengen itu. Nanti harus dicatat kita ke Iya, Jepang. Gue mau nyari Iya. ayam Cobain mentah. itu tuh, sashimi ayam. Iya. Makanya Kayaknya biasanya nggak di sembarangan tempat juga, kayaknya ada beberapa doang gitu. kayaknya ayamnya rajin disuntik kesehatan kayaknya. Kayaknya. Mungkin. Atau Iya, mungkin udah sebenarnya pencetusnya itu dulu nggak tinggal dekat laut. Anak-anak pegunungan kan kayak gitu kan adanya daging sapi atau ayam gitu nyari sashimi akhirnya dia modif kali ya. Penasaran juga sih itu. Bener. Iya itu salah satu. Terus dari itu karena juga apa ya banyak kayak chef-chef yang itu yang ramu-ramu makanan yang deconstructed gitu terus bentuknya nggak jelas tapi ternyata kasih makan tuh masih ada rasanya banget gitu. Oh, menarik sih. Gue seneng kalau di Jepang tuh salah satunya experience kalau waktu itu kan kita nggak terlalu sempet Iya. explore makanannya. Iya. Nah, experience-nya tuh lucu karena di sana yang jaga nggak bisa bahasa Indonesia kan. Iya benar. Menunya Nah, juga. jadi kadang-kadang suka galak tuh. Kan kita kampring kan. Duduk. Menunya mana nih? Oh. Iya. Gue nggak ngerti. Kok Udah tulisannya kanji semua kan di sana. Iya, bisa kanji semua. Iya begitu ngomong Inggris sih judesin.
biasanya. Bener. Udah gitu menunya nggak ada yang foto. Nggak ada. Ada. Jadi gue pilih aja yang kayak tulisannya bagus. Oh, jadi pengalaman itunya ya? Sekarang tuh ada apps-nya, Google Translate pakai foto Foto ya, Mbak? gitu, foto kanji itu diseret, itu ntar keluar apa gitu bahasa Inggris ya. Iya, ada. Gitu. Iya. Tapi lucuan dimarahin sih. Jadi kayak beli kucing dalam karung gitu ya? Ah, Kejutannya apa nih? yang kayak gitu tuh di Taipei sama orang Jepang. Iya, Korea Iya. juga parah. Gimana bisa ya? Susah ngomong ininya, susah Jadi ngomong. milihnya kan hurufnya kan gak di Inggris Iya, sih. iya. Gue pilih aja. Jadi ini kayaknya paling panjang nih, tulisannya paling enak nih. Karena gue belum pernah ke Jepang, berarti gue akan mendownload apps yang dibilang galak. Iya. Enggak, lo harus coba dulu. Ya tapi seru sih, nyoba kayak tadi gitu ya. Terus si Erik juga punya istilah makanan yang bisa terhubung sama memori. Oh iya, Hmm. itu salah satu. Jadi gini, waktu kita bikin film Tabula Rasa, Hmm. Tabula Rasa kan film makanan tuh. Iya. Nah, itu kita jadi beli buku itu buku kayak case study film-film makanan. Namanya Real Food. Oh, tuh ada bisa. REEL, bukan real, Real. tapi Iya. real. Ya, real istilah filmnya. Real Food. Nah, terus dari itu dia ngebahas beberapa film-film makanan seluruh dunia. Jadi makanan itu kalau di film bisa bawa macam-macam gitu. Nah, salah satunya si Memory of Taste gitu. Gitu. Oh. Kayak di Ratatouille yang Ya, si Ratatouille. si food critic-nya Mm-hmm. Antoine Benar-benar. itu kan pas dia makan kan dia langsung Iya, iya, waktu iya, di iya. Tabula juga kita sempat ada satu tuh yang kayak gitu juga. Iya, benar. Pas kayak ibu rumah makan kepala ikan dia langsung nangis karena dia ingat Gila. Itu tuh Tapi kalau itu idenya, gue Tabula Rasa tuh absurd karena bikin idenya bisa-bisa orang Papua nyangsang Jadi- sama Sama orang makan Minang. Padang. Kok Ya, kok restoran bisa Padang. ditabrakin gitu sih Mbak dari yang barat sama timur nih? Justru kita kan sebenarnya lagi ngomongin Indonesia lewat makanan. Nah, yang paling gampang itu kan benar-benar yang warna kulitnya beda langsung Ya. gitu. Jadi kita ambil yang timur gitu dari Papua dan yang makanan yang paling representatif di Indonesia apa ya, makanan Padang lah gitu kan. Di mana-mana juga ada, dia survive lewat restoran Padangnya itu. Jadi ya udah kita kawinin di situ. itu bener sih. Gue kalau lagi di Jawa aja nih atau mbak di rumah kan ada Iya. banyak dari Jawa tuh. Kalau mau makan aja kan ngomongnya kamu udah madang. Iya. Jadi itu restoran Padang tuh restoran makan. Makan Restoran Padang, Madang. Iya, makan Padang makan. Iya bener. Lucu juga dia nggak ngomong kamu udah negal gitu ke warteg. Iya. Madang. Madang, iya. Tapi kalau film layar lebar nih Mbak yang ngomongin tentang makanan nih, favorit lu? Oh banyak. Mungkin kalau disebut satu, kalau boleh 5 sih gue sebut 5. Top 5 deh. Top 5 Eating Man Woman-nya Ang Lee. Hmm. Ya. Terus udah gitu Big Night, Big Night. film tahun berapa itu 90-an awal. Terus udah gitu Tampopo, Tam- Jepang. ya. Tampopo iya bener Iya. banget sih. Kemarin kan baru dia bikin tuh gambarnya Tanpopo tulisannya. Iya. Tapi gambar Zack Lee sama Tirtali. Lee and Lee jadinya. Iya, bener. Tirtali sama Zack Lee. Itu aneh banget itu film tapi bagus banget sih itu. Iya, iya. Ya itu Tampopo, terus udah gitu ya Tabula Rasa nggak gue masukin deh. Bias. Ratatouille gue juga suka gitu walaupun dia kartun gitu tapi gue suka. Sama satu lagi sebenarnya tuh Still Walking, filmnya Korea Eda. Sebenarnya tentang drama keluarga, tapi di situ ada tentang makanan yang benar-benar jadi ciri khas keluarga itu, si perkedel jagung itu gitu. Dan Korea Eda itu sutradaranya, Ya. dia masukin karena itu adalah resep dari ibunya yang dia paling ingat, Memory of Taste. Jadi dia menceritakan hubungan ibu sama anak lewat si perkedel jagung itu, bikin bareng gitu-gitu. Nah, gue tuh sampai beli ininya, Criterion Collection Blu-ray-nya karena di dalamnya tuh ada resep Resepnya. Iya, iya. perkedel jagung gitu. Gue sempet bikin di Instagram. Wah, Aduh. Sama gak mau di website ini juga. ya. Bisa PO Mbak. Itu lucu tuh. Tuh kemarin tadi ngomongin ini, gue jadi inget di Singapura. Lagi pas mau bikin ini, gue survei di YouTube dulu. Nah di Singapura itu ada yang bikin segmennya juga. Dia nanya nih ke temennya, lu ada nggak sih makanan yang lu rasa nostalgia tapi udah nggak ada? Nah terus temennya cerita, didetilin dulu, diceritain jadi
misalnya es kacang merah tapi Oh. ada ininya. Ya. Nah, ntar si orang itu kan nyoba bikin, dia sesuaikan. Ya. Tapi sayangnya karena pandemi, jadi itu makanannya ternyata nggak dikirim ke buat validasi ke orang dalam. Oh. Jadi dia makan sendiri di depan kamera gue. Mungkin setelah pandemi kali ya baru nanti ya pisahkan. Iya, gue pengen tuh. Menarik sih. Kalau Banyak sih kalau film makanan iya mah. benar, banyak banget. Kalau buku novel gitu ada nggak ya? Novel yang berhubungan dengan makanan? Hmm. Enggak sih, kemarin lebih baca buku-buku ulasan kayak gitu sih, review food, food film gitu ya. Terus udah gitu sempat baca, lupa deh yang bukunya, aduh aku lupa deh, salah satu food critic yang mantap banget gitu, ngomongin tentang Memory of Taste juga. Jadi ceritanya tuh ceritanya dia ada satu lagi novel yang bagus banget, ceritanya dia itu udah mau meninggal, terminal illness. Dia tuh food critic, cobain makanan di seluruh dunia. Nah dia mau cari makanan terenak di dunia, dia muter cari sebelum ajalnya datang. Ternyata akhirnya ketika dia makan makanan ibunya, dia bilang inilah makanan terenak di dunia, karena emang lo kecil aja dari situ gitu. Mengharukan. Itu Benar. Kalau Mbak Lala sendiri tuh ada nggak tuh yang rasa nostalgia gitu? Jadi kayak ada. Nah, gue tuh bakmi sih gitu, dan kalau gue boleh nyebut brand, nyebut aja. boleh. Boleh dong. Bakmi GM, karena gue menyokap tuh bener-bener tiap pulang sekolah tuh bakmi GM. Nyebut brand langsung gue dulu. Lek, lo Dia yang karena lo bakmi gang kelinci kan. Jadi lo merasa ini ya, bakmi Japon. Kompetitor nih. Jadi gue sama nyokap tuh tiap SD pulang sekolah dijemput, makan berdua bareng. GM yang di mana, Mbak? Waktu itu di Blok M, masih di Blok M, Blok M. masih awal-awal banget. Iya. tapi emang GM tuh salah satu rasa nostalgia sih. Iya. Karena dia konsisten aja sih, Iya. sampai kapanpun, dimanapun, cabang manapun. Benar, Iya. itu dia. Solid rasanya udah. Malah tempat-tempat ini nih yang kalau kita makan sama orang tua tuh, ini dulu papa sama mama pacaran di sini. Iya. Jadi ada ceritanya lagi. Terus nanti kita pacaran, kita maunya ke situ lagi, lagi terus. Jadi turun temurun aja emang. Ya emang makanan turun temurun juga kali GM. Salah satu itu juga kan. Nah ini kalau yang ini nih, sebenarnya dia juga namanya makanya Rumah Ramu, karena dia bikin ini tuh rumah ngeramu, dia suka eksperimen. Iya. Oh, oke. Jadi dia tuh ini Mbak, produsen mie-nya. Oh gitu. Banyak se-Jakarta ya, hampir Dari Jakarta kali kecuali Bakmi GM sih, karena Bakmi GM punya dia sendiri. pabriknya Iya. gitu ya. Vendornya dia lah Iya, ibarat iya, kata. iya, oke. Nah dia suka bikin-bikin. Nah di ini mie tite, itu tadi mie seafood. Iya. Ini tuh bakso buntel bakar. Iya. Oke. Cukup mencerahkan kalau buat Cukup saya. mencerahkan sih. Saya juga tadi udah nyoba. Karena Boleh nih, ntar bungkus. dia Bawa pulang. dagingnya segar gitu. Iya benar. Oh, oke. Tapi Ini sendoknya kita cuma dilihatin doang satu. apa? Makanya kita Boleh makan. nyobain? Boleh deh cobain dong. Makanya tadi gue mau minta sendok. Iya, Nah, makanya. Kalau minta alat makannya. Sendok, Mbak. Nah, kita masih ditemenin sama Bintang Redler 0,0% ya. Jadi udah pasti ini nggak alkohol, tapi seger. Segar. Ada lemon sama grape. Gue kan punya radio internet nih Mbak. Kita lihat dulu nih, ekspresinya dulu nih. Terus ada satu teman gue emang dia tadinya seniman mural, graffiti, sekarang banting setir nih, dagang makanan, nasi goreng rempah, namanya The Popo. Oh. Ya, kita siaran akhirnya menemukan sebuah fitur membaca kepribadian orang lewat makanan. Gimana caranya? Biasanya kayak astrologi, tapi kita ganti jadi futurologi. Aminin lah ya. Cocok. Parah, tapi hampir rata-rata bener. Karena Oh ya? gue kan beberapa kayak ngundang bintang tamu kayak ada si Uus waktu itu, Vincent, Hesti, terus semua ditanyain nih makanan favorit misal kita pesan jadi kalau misalkan kita kiamat lu disuruh milih satu makanan yang lu bisa makan setiap hari apa nih? Pilih-pilih. Lu Terus gimana? si ada beberapa yang milih nasi goreng. Nah, itu tadi dibaca tuh. Oh, lu tuh orangnya kayak gini. Nah, kok lo tahu? Gue juga bingung dia dapat kemampuan dari mana tuh. Baik. Iya.
Papa Cuma tuh nanya-tanya bisa, doang. cuma nanya-nanya doang. Biasanya kalau Cobain suka dulu. bakmi tuh Ini ngambilnya cobain. gini terus disiram gitu. Iya. Raka tadi gitu. Ambil aja ya. Ambil Iya, aja. Mbak. Oh yang Pakai- kecil deh. Ini pakai tangan aja deh. Iya, nggak apa-apa. Kalau suka bakmi tuh biasanya suka roti. Oh iya, karbo ya. Iya, kita Karbo bukan juga. karbo tapi belum tentu suka nasi. Enggak, Tadi bilangnya anak Gua tepung. suka juga. Oh iya, anak tepung lagi. Anak tepung. Kalau nasi itu kayak anak gula aja udah ya. Iya, kalau nasi Iya. kan cuman karbo doang. Anak tepung, nanti sukanya tuh suka Sambalnya gokil ya. Gokil kan? baik. Langsung. Enak deh. Kayak ada Apa? gurihnya gitu. Iya. Ini gue nemu ini nggak sengaja. Mm-mm. Lagi jalan mikir, nih gedung tua gini isinya apa ya? Mau dong. Terus? Itu nemu, kok ada restoran beginian. Nah, ternyata dia baru buka. Oh. Berapa kali kita makan, akhirnya kenal sama yang punya. Ngobrol deh. Lek, ada tisu lagi nggak gitu? Sumpit. Sumpit kok. Ini yang satu lagi, minta lagi Lek. Maafkan. Mejanya terlalu kecil. Lamsi gila. Santai Mbak. Karena kalau makan di Indonesia kan mah harus rusuh. Sebenarnya gue ada bingung, di aslinya ada nggak sih mie saus Padang? Gimana ya? Kalau di Padang, Kayaknya nggak ada deh. biasanya sate, Sama seafood. Kadang. seafood. Ini dibikin Karena- Padang nggak ada restoran Padang. Nah, nggak ada nasi kampau doang. Semuanya restoran Padang. Iya. Gue tuh punya kayak obsesi makan di tempat asalnya. Thank you. Jadi kayak dulu gue suka banget mie Medan. Heeh. Karena berhasil tuh makan lapo di Medan. Hmm. Terus gue kan suka nasi Padang. Mm-mm. Gue sedih nggak dapet Kan. nasi Padang. Nggak ada. Padang. Nggak ada. Soto Padang ada. Iya, gue soalnya di sini nggak pernah makan nasi kapau. Udah deh, kita nggak ngobrol lagi deh, kelar makan aja terus. Iya. Tapi kalau di Asal Indo, jangan dilakukan jam 12 jam 1 deh. Kendor pasti. Kalau jam segini masih seger nih. nanti Ya, makan coba-coba siang deh. tuh kenapa langsung bikin kendor gitu? Kalau lagi di Indonesia keliling-keliling, kemarin juga sempat bikin banda kan. Iya. Nah, itu pasti kan Nah, badan lucu juga tuh. explore nih yang Iya. ada nggak yang berkesan nih di Indonesia kayak Oh iya, yang experience berkesan. ya. Yang paling Ada, berkesan. ada. Jadi waktu ke Banda disuguhin gado-gado, Hah? bumbunya tuh kenari. Wow. Kacangnya kacang kenari. Karena mereka tuh pohon pala, Ya. kan ditanamannya sama Belanda kan. Ya, betul. Ya. Nah pas dia nanam pala, atasnya tuh ditanamin pohon kenari karena tinggi-tinggi gede. Karena Ah. supaya si palanya nggak kena matahari terlalu harsh gitu. Iya. Jadinya peneduhnya itu si kenari. Jadi kenari banyak sekali. Nah semua makanannya mereka itu kenari. Biasanya kenari. Bukan kacang tanah. Gitu. Jadi Wah, gado-gadonya oh, ya? gado-gado kenari, kacang kenari. Itu lebih mahal daripada yang disuka Mete. bikin pakai mete. Gue pernah pengen bikin gado-gado Cuman almond kita deh. karena biasa makannya gado-gado kacang, Kacang tanah. jadi rada beda rasanya. Iya, iya, iya. Terus semuanya pakai pala. Mm-mm. Jadi kopi pala. Oh iya. Iya, ada bau palanya. Iya, iya. Gitu. Kopi rempah sih emang itu mencerahkan sih kalau gue sih. Iya. Gue baru tahu kopi dikasih rempah. Jadi kayak bingung gitu antara kopi sama Iya, karena ada dua-duanya pedes-pedesnya. sama-sama kuat Iya. di lidah kan. Sama Itu- aromanya. Gue pertama kali nyobain itu Mm-mm. kopi gahwa di Mm-mm. Pekojan. Kojon. Jadi lagi tour. Jadi saya kan lagi Mm-mm. bikin tulisan tentang situs-situs kota tua. Iya. Ada pemandunya. Oh. Dia bilang ini salah satu Habib nih, Mm-mm. orang keturunan Arab lama di sini. Heeh. Pinang Jaya tuh ya? Pekojan, iya, Pekojan dia itu kan mana situ. sih? Kota, Mbak. Oh, Kota tua. Heeh. Dia datang nih rumah Arab tua, duduk situ. Jadi dia nawarin, ini lagi bulan puasa, Hmm. kan gue nggak enak kan, Iya. gitu. Ah, aneh tahu ente kagak puasa. Ya sini aneh bikinin kopi, kagak ada tempat lain katanya. Kopi rempah. Iya. Waduh, enak banget nih puasa minumnya. Iya. Aduh, langsung dibikinin nama jagonya lagi. Terus semuanya juga kayak sup ikannya pakai pala. gitu Iya. kan. Karena Terus dia ikannya banget ya. gede-gede banget. Itu satu-satunya buah yang menimbulkan pertumpahan darah ya. Iya. Itu buah yang bikin Belanda jadi punya kekayaan Iya. VOC kan duitnya dari situ semua. masif. Iya, makanya kayak kita mah kalau nyari yang anget-anget tuh dari
plant based ya, jahe. Nggak, Eropa tuh kan harus bikin alkohol yang merusak badan. Pantesan mereka gila-gilaan datang ke sini gitu. Iya, dia bisa ngawetin makanan kan, makanya dia menang perang waktu Bener. itu. Makanya harganya kayak berlian. Salah di sini orang kagak dipakai. Parah. Orang ada kan sekarang ada juga minuman-minuman populer sirup pala gitu kan. Iya. Ini apaan nih orang teman-teman? Iya. Gue juga nanya kayak gitu kan. Aneh. Kayak bahan-bahan minyak atsirinya kan juga dipakai buat Coca-Cola gitu-gitu kan. Oh iya, Coca-Cola pakai itu juga ya. Kayak itu bahannya. Rahasia tuh padahal kayak itu. Tapi kenapa kita miskin aja? Karena kita memang Dijajah. dijajah. Kita nggak punya Coca-Cola kan? Iya. Kita kan berkembang karena dijajah, bukan karena pengen. Diperas aja terus. Benar juga tuh. Iya. Tontonan pandemi banget sih itu Banda di Netflix. Iya ya. Parah, Mbak. Gue tuh nonton. Ya. Jadi gue tinggal satu rumah. Ya. Kita berlima. Ya. Rumah kita tuh karena temboknya pintunya kuning, pagarnya kuning, semua pintu kuning, jadi namanya rukun, rumah kuning. Kita Ini bikin lah. seragamnya. Oh, oke. Jadi untuk mengakali kebosanan di tengah pandemi, kita bikin festival film rukun. Dimana setiap hari kita harus nyumbang satu film tuh. Gantian tuh, hari ini siapa. Kita mulainya pas midnight, di bawah jam 12 sebelum tidur. Ya itu akhirnya nonton Tampopo, nonton Banda, nonton ada tuh film Jepang dokumenter tentang keluarga yang bikin udon, Torasan of Goto. Belum nonton tuh ya. Itu- Bagus ya. Itu kayak yang film ini, Mbak, diikutin keluarga itu dari anak kecil sampai dewasa. Lucu. Jadi kayak Gila. frame-nya dari 20 tahun deh kalau nggak salah. Frame-nya dari yang kotak TV kotak sampai akhirnya lebar semuanya. Gue tuh sampai akhirnya si Gotonya itu meninggal. Dan anak-anaknya udah pada gede, udah nikah. Jadi kayak dokumenter keluarga reality show gitu. Lu kalau makanan tuh ada suka juga sebenarnya cerita sih. Lagi waktu itu demen ini gue novelnya Yusi Anom. Dia nulis Raden Mandasya. Oh iya. Ada manusia. Iya, itu yang dia nyolong itu kan sate sapi kan? Iya. Jadi dia ada kokinya ikut. Iya. Jadi gue selalu seneng tuh kalau ada cerita Silat. yang kayak begitu. Ada diselipin koki. Iya. Biasanya Iya, gue lupa tuh ada Mandasya. Iya benar. itu lucu banget. Itu lucu banget. Gue udah dipinjemin nih, tapi belum sempat kebaca. Iya tuh cerita epic Iya. kolosal gitu. Jadi ntar ada aja resep kayaknya sih agak ngasal sih. Tapi lucu. Ini dibikin dari daging sapi yang udah dikekep di pelana kuda selama sebulan. Daging sapi curian. Iya, dia nyuri sapi kan. Terus ada juga salah satu YouTuber kayaknya Cina deh, tapi dia bikinnya di desa gitu, namanya Dian Xiaoge namanya. Itu juga ngelihat dia masak tuh kayak dia punya daging yang diawetin setahun tapi digantung doang depan rumah. Iya. Ntar tinggal disiram air hangat berapa lama, di-slice lagi. Iya. Diketok pakai palu, tak kayak kayu. Kayak di Italia kan juga gitu Iya. ya, di Eropa kan gitu-gitu. Iya. Tapi gue penasaran sih kayak gitu. Iya, tapi bau, kalau nggak salah kan kuat. Mungkin masih kuat itu baunya tuh. Kalau buat kita kayak belum tentu suka sih. Iya, Karena menarik. Karena Iya. gue pernah lihat orang dia bikin peternakan babi, dibikin khusus nih babi makan buah tertentu tuh Oh. selama setahun. Di sini, di Indonesia bukan. Nggak ada di sini kayak babi semua pakai dedak kayaknya berapa bisa. Udah 1 kilo tuh udah tahu itu ada peternakan pasti. Iya. Nah itu dia dari itu dipotong itu kayak itu yang diawetinnya digantung gitu. Itu di sini ada ya orang yang bikin kayak gitu. Hilang kayaknya. Betul, malah betul. Belum sampai kering. Benar. Setuju. Jadi incer tetangga. Tapi kalau peternakan babi tuh gue ada nih kenalan dia emang peternakan babi. Pas nyoba babi itu nggak amis, bersih banget. Ya dia bilang emang sana tuh kayak peternakan babi paling bersih se Indonesia kayak dia gitu. Babinya ini sesuai dengan protokol COVID kayaknya. Iya, Lagi bener. cuci tangan. Sama Dicuci. sama OCD dia. Iya. Aduh nggak bisa deh kotor. Lu mau ngapain? Kasih makan babi? Cuci tangan dulu.
kayak sapi Kobe kan ditepok-tepok. Iya, ditepok-tepok. minum bir. Dikasih dengan musik klasik. Iya. Itu bener nggak sih musik ngaruh ke Kalau nggak makanan? musik sih nggak tahu, tapi di Padang itu, jadi kita tuh pernah ngobrol sama orang-orang kulinernya Indonesia. Dia cerita tuh di Padang itu ada yang namanya yogurtnya Padang namanya ampiang dadiah. Oke. Nah itu kalau dia mau bikin yogurt kan meres sapi tuh. Nah yang meres susu sapinya itu orangnya harus satu. Jadi dari sapi kecil sampai gede tuh orangnya satu orang aja. Karena dia bilang jadi ada kedekatan batin. Jadi dia relax. Jadi yang dihasilkan susunya juga lebih bagus gitu. Wah, kalau itu mungkin sih. Jadi nggak boleh kalau dia orang asing tegang gitu. Jadi kayak ada kualitasnya personal nggak bagus. touch-nya gitu lah ya. Itu menarik ya. Iya. Fun fact banget deh. Iya. Jadi penasaran gue. Kenapa sih ada ikatannya sih sesama makhluk hidup tuh? Iya sih. Pasti ada tuh maksudnya. Tapi ada ketertarikan bikin film tentang kuliner lagi nggak? Tapi kan karena kita ngomongin kuliner Ada. Indonesia tuh nggak cuma mentok di rumah makan Padang. Iya. Itu mungkin nomor satu pasti Iya. itu yang disebut gitu. Ada, waktu itu juga sempat udah mau jalan, tapi terus karena pandemi ini kan kita feature film kan belum lah gitu ya, masih ke yang film kecil-kecil lah, Iya. series gitu-gitu dulu. Tapi sebenarnya sebelum pandemi itu kita udah mau bikin si project namanya. Jadi kayak crime action tapi ada kulinernya gitu. Sutradara Timo Cahyanto. Tapi belum jalan. Ya, Itu makanannya itu makanannya makanan kan. Kalau Timo gue curiga makanannya daging-daging. sama yang Kayak Kayak rumah darah itu. iya. sama kayak Ini apa namanya yang filmnya kanibal yang di series yang di HBO itu. Oh iya. Si dia dari filmnya tuh ya kan. Dia kan chef tapi ternyata makanannya daging. Iya. Tapi itu genre kesukaan gue tuh itu tuh. Jadi ceritanya action, kasar, Gore gitu. selalu ada sisi makanannya. Oh. Habis gue perhatiin, dulu kan gue susah baca novel ya, novel yang art gitu. Nah, pertamanya tuh karena ternyata ada unsur-unsur itu, kekerasan dan makanan. Ya, itu yang real food tuh menarik juga sih, karena dia bilang ternyata tuh film makanan tuh nggak melulu tentang makanan, jadi nggak melulu tentang masakan. Jadi dia bilang ada satu scene di satu film, misalnya dia buang makanan, itu nunjukin perjuangannya dia juga gitu. Dia chef, dia punya restoran, dia buang makanan, itu menunjukkan rasa apa ya, kegagalan. Iya betul lagi ya, bener ya. Iya, terus dia gitu ada film Malaysia Bujang Lapok tahun Bujang Lapok, 50-an. Nah, itu si pemain utamanya yang cowok. Tahun 50-an itu dia ceritanya kos-kosan, cowok semua, dia masak. Itu P. Ramlee juga ya? P. Ramlee, P. Ramlee kan, P. Mbak? Ramlee-nya. Iya. P. Ramlee-nya masak, nah disitu disebut itu jadi kayak breakthrough. Karena pada masa itu semua film sebelumnya itu perempuan yang masak. Nah ini laki-laki muda masak gitu. Jadi makanan tuh bisa jadi metafora macam-macam gitu, dan bisa jadi represent macam-macam, kayak cuma mungkin doang atau rasanya doang atau looknya doang. Iya betul. Penasaran juga gitu. Iya. Tapi kalau misalnya bikin film-film kayak begitu, yang ide-ide yang kayak pengen nih kayak gini nih film nih, ada nggak misalnya kayak film yang kayak pas dilihat, aduh I wish aku yang buat gitu. Ada sih, tapi ya balik lagi kita cari originalitas juga kan gitu. Kalau kayak Tabula Rasa itu idenya dari ibuku. Jadi waktu itu bapak aku meninggal mendadak, ibuku itu kelimpungan lah karena kaget, karena heart attack, jadi kaget gitu. Pokoknya dia nggak bisa bangkit, dia bisa bangkit karena dia tuh ibu rumah tangga dan bukan bisa masak. Jadi anak-anakku teleponin dia, Oma minta masakin gini-gini, jadi dia masakin tiap hari, akhirnya dia bangkit, jadi dia merasa berguna lagi gitu. Jadi dari situ terus ngomongin bahwa makanan bisa membangkitkan rasa harapan, kebersamaan gitu. Terus dari situ ngobrol lah, ketemu sama Tumpal Kampung Bolon, penulis. Terus idenya macam-macam, akhirnya kita ngomongin makanan adalah itikat baik untuk bertemu, which is ngomongin Indonesia, kultur. Akhirnya lahirlah dua kultur tersebut yang dimasukin ke Tabula Rasa. Tapi Tumpal tuh emang canggih sih tuh orang nulis film. Iya.
baru sih Iya. kayak emang nggak ada duanya, udah satu-satunya udah. Kalau bisa dia ngasih nurunin ilmunya tuh ke banyak penulis film saat ini kan gue kadang-kadang Kita tuh kesel. jadi tumpah tuh in-house, jadi head writer kita. Oh, gitu? Di Life Line ya? Iya. Dan kita punya 3 yang writers yang jadi regenerasi sih Iya, gitu. iya. Oh, iya. Ada yang benar-benar sama sekali belum pernah di film, tapi dia tulisannya bagus. Ada yang satu yang lulusan IKJ, satu lagi lulusan film dari Malaysia. Iya. Memang belum pernah bikin, apa maksudnya bukan scriptwriter yang udah punya karya gitu. Terus akhirnya kita kumpulin dan di lead sama Tumpal. Nah yang kemarin kita udah ngeluarin juga Detektif Soleh di Mola TV yang mulai rilis tahun depan. Itu juga tim yang bikin. Dan selama pandemi itu kita Godok. di writer room itu tuh udah nulis banyak. Jadi Iya. kita punya banyak skripsi sebenarnya sekarang. Mola TV itu juga menarik sih, cuma 15.000. Iya. Iya. Filmnya banyak. Benar. Iya. Itu TV apa kalau istilahnya sekarang tuh yang TV berbayar TV on demand. OTT ya OTT, Mbak? iya. OTT Over kan the top. over the top. top. Lagi mau berkembang kan masuk di Iya, Indonesia iya, nih. iya, Apalagi betul banget. momennya pas pandemi gini Iya. kan. Iya. Kalau sutradara yang lebih muda dari Timo, Ya, ada nggak yang kayak lagi ke scouting nih? Iya Mbak, nih yang lagi film-film kayak wah nih kayaknya under the radar. Ceker nih sama Mbak Lala. sutradara yang baru-baru kemarin kita si Detektif Soleh itu sama Fuad Hilmi namanya, dia anak Jogja dan belum pernah masuk industri sama sekali. Dia mulai masuk di Life Line dari magang gitu. Jadi dia kemarin duduk sebagai sutradara. Kayaknya Jogja juga lagi banyak menyokong regenerasi Iya, juga ya Mbak ya. Iya, mereka sama-sama industri filmnya maju banget. Iya, iya. Iya diam-diam nih, dia film indinya banyak ya kesini. Banyak. Kalau kemarin kan si Regas. Regas. Ya. Regas ya. Regas lagi mau bikin film panjang nih sekarang. Film Oh, iya? panjang pertamanya. Penasaran deh, gue tuh orang suka ada kayaknya gue pikir ya Yang kayak kemarin dapat FFI juga sutradara dari Jogja juga kan? yang itu yang ibu-ibu naik truk gitu. Bukan, itu kan Tilik. Ya itu juga salah satu dari Jogja dan viral juga ternyata kan. Ya itu maksudnya oke juga gitu Jogja regenerasinya Iya. untuk film Indonesia ya Mbak. Aditya Ahmad juga sutradara baru yang ini juga menjanjikan. Gitu. Kayaknya harus dicek tuh. Soalnya kalau yang di luar kan gue sering tuh kayak nemu film yang agak breakthrough-nya, Iya. terus jadi mundur ke belakangnya lagi, kayak dulu pertama kali tahun Film Nolan, pertamanya. Iya betul. nyari Betul. Iya. Ya. Terus si- Kayak abis kita nonton Parasite aja ya. Iya. Abis itu nyari film sutradara apa karyanya dia yang lain gitu. Oh kalau gue Iya. udah suka sama Memories of Murder sama Bong Joon-ho. Oh. Itu film terbaiknya dia menurut gue. Saya baru malah setelah Parasite baru nonton itu Mbak. Gue udah nonton udah beberapa. tapi kan gue karena kalau nama-nama itu gue suka lupa. Sebenarnya film-film sebelumnya gue udah nonton, Iya. cuma gue nggak inget nama. Namanya sih Iya. bisa di apa? Iya gue juga suka lupa. Yang kereta itu kan gue udah nonton semua. Ini Train keren to Busan. banget. Bukan, yang zombie bukan. Bukan yang ada yang Oh ini yang sama Hollywood. iya. Iya. Ini keren ya, memang agak nanggung sih menurut Iya, aku ya. iya. Tapi ini idenya keren banget nih. Di lucu juga. Apalagi Snowpiercer. Itu. Oh, ini kepikiran nih, nggak mungkin orang Hollywood nih. Iya. kameramen kita tuh wawasannya banyak ya, tapi agak tamak aja lihat. Lagi main game gitu, mau ngasih info gitu kayak Kayak nggak males gitu. kayak males gitu kayak oh iya Kayak siap malas Bang Alex, gitu. siap Bang Alex. Orang gitu. Iya. Snowpiercer. Dia emang pengetahuan pop culture-nya bagus sih. Parah. Emang Alex Makanya gue aja kacau lah katakan ya. culture-nya. Kalau di film kan biasanya kan hubungannya ke soundtrack gitu, selain tema. Ada nggak ya kayak biasanya tuh dulu kan film-filmnya Joko Anwar tuh soundtracknya yang suka sore. Selalu deket sama musik-musik yang juga yang mungkin gue sama Eric juga pasti suka Mulai dari lah situ. gitu. Bahkan dari situ Atau- mungkin jadi dikenal malah lebih ke mainstream lagi gitu. Kalau di Hollywood tuh dulu banyak tuh malah jadi soundtrack tuh kayak penanda zaman, kayak filmnya sih flop. Ya, filmnya flop. Soundtracknya naik kayak Iya. Spawn. Betul. Iya. Itu bikin orang apa rock metal, Iya. apa Iya. hip metal dan Di metal. Iya. terus yang masih sampai sekarang gue masih demen banget tuh I Am Sam. Soundtracknya. Iya. Padahal yang di Indonesia kan Janji Joni dulu. Ini Iya. sama itu catatan akhir sekolah. terakhir sekolah. Itu juga kan penanda zaman juga. Iya. Tapi ini nggak ada yang lanjut. Nggak ada kan beberapa doang, paling The Sigit sama Moka yang masih berdiri sampai sekarang. Yang lain bubar. Yang lain udah.
Nah kalau di Heeh. si mana tuh si soundtrack nih biasanya di mana sih? Iya, dari Jalan Pintu Terlarang kan kita ngeluarin soundtracknya juga kan. Lanjut tadi. Iya. Dengan soundtrack tuh Pintu terlarang tuh salah satu penanda juga tuh, karena banyak yang baru-baru juga kan. Pintu Terlarang tuh salah bener penandanya, tapi kalau buat gue tuh lebih kayak ini ada yang berani nih bikin kayak begini. Iya. Ngajakin yang baru-baru itu. Kalau dulu kan berarti barengannya pasti kan musiknya mainstream ya. Salah Iya. satu nih misalkan ya kalau di zaman gue nih album soundtrack ya ada apa dengan cinta gitu. Iya. Pasti kan yang wah ini satu album enak semua gitu ya. Iya. Baru setelah itu muncul yang dari indie atau ekstrimnya, Iya. yang salah satunya tadi itu ada Janjoni, terus Iya. Cerita Anak Sekolah, dilanjutkan lagi dengan film Iya. Malala. Iya. Tapi kalau dari situ ada nggak sih yang paling berkesan Di di soundtrack itu kali ya? lumayan semuanya berkesan sih gitu. Kalau Pintu sama Modus masih bergerak di sekitar mirip-mirip sore karena masih ada Dendi sama Iya. Agina Rokana Agita gitu kan. ya. Cuman di Pintu Terlarang tuh ada Zeka Seli, terus udah gitu ada Kartika gitu Iya. ya. Jadi banyak yang baru-baru juga gitu. Terus musik lagunya lagu ciptaan baru semua tuh. Iya, betul. Terus kerjasama sama label indie juga kan, Indonesia. Yes. Terus udah gitu Tabula Rasa sama Indra Perkasa. Iya, Indra Perkasa benar. juga cantik-cantik sih. Parah musiknya sih. Heeh. Terus sama siapa namanya lagu-lagunya juga di-create dan kita pakai beberapa tuh lagu lama, pakai lagu Sam Saimun Iya, waktu betul. itu, gitu. Jadi lagu yang tahun 50-an-nya gitu. Terus ya semuanya sih kayaknya berkesan semua sih. Ada nggak yang salah satu gitu mbak yang kayak anjir ketika gue denger ini tuh sama adegannya tuh kayak wah cocok banget sih. Yang paling berkesan dari semua, pasti semua film punya scene berkesannya. Iya. Kayak Pintu Terlarang tuh yang waktu Christmas dinner. Iya. Ya. Itu kan lagunya bener-bener slow Iya, banget, iya, bener-bener. syahdu banget. Iya. Ternyata sini pembunuhan. Aduh, gokil gitu. Baik, ngomong Christmas dinner. Ini kita ntar malam. Malam ini Dinner. gue, makanya gue juga nih. Cuma Christmas bakar-bakaran kalau rumah gue. Nah, kalau gue di rumah aja santai. Terus kalau si Wiro Sableng menarik juga karena kita pakai soundtrack lamanya tapi kita redo Iya. gitu. Ya. Karena salah satu waktu kita di Wiro Sableng yang jadi elemen of memory-nya adalah si lagu tersebut, Lagunya. lagu sinetronnya. Dan yang nyanyiin tetangga saya mbak. Oh gitu. Si mas, anaknya dia pokoknya dulu bapaknya RW di rumah saya. Oh, oke. Jadi kita tuh nyari pertama waktu kita acquire rights-nya Wiro Sableng, kita cari penciptanya. Iya. Ada 2 penciptanya jadi kita acquire dulu gitu. Padahal belum tahu juga mau dipakai atau enggak, tapi Iya. udah kita acquire dulu. Iya. Sama pakai lagunya Coil waktu itu. Oh iya Koel, Iya. betul. Koyangnya. Iya, Itu baru iya. rilis lagi tuh Iya. lagunya. Cover lu beberapa Cover band lagu lama. orang. Iya. Dia kagak pakai izin, dia keluarin aja. Terus Banda pakai bara suara. Karena suara, Ya. betul. Gitu. Itu saya ingat Selalu, banget tuh Mas. nonton Ada. trailernya Banda kayak di bioskop gitu. Mm-mm. Terus kayak pas banget tuh si Bara Sekarang suaranya. itu kan di bioskop. Iya. Iya. Keren yang cocok. Iya. Lu karena emang lu dengerin band-band itu juga mbak? Atau karena emang Lebih dari si sutradaranya juga sih. Jadi kita diskusi, nyari, terus dari gitu ketemu, terus akhirnya ya gue suka segala macem kan. Iya. Bokap gue itu kan dulu produser musik tahun 70-an karena Records. Jadi Oh, Eugene iya, Timothy. Pak. Jadi yang Iya. Push Pander semuanya tuh Ah. kita gitu. Jadi memang gedenya dari musik gitu. Dan sekarang kita emang lagi mau bikin juga dokumenter dan series tentang Renato. Oh iya tuh. Keren. Keren. Kayak kita tunggu nih. Keren. Jadi hari ini Iya. kita nanti makan malam Natal. Betul. Iya. Christmas dinner. Kan ke gereja tuh ketemu Iya. Tuhan. Online. Ketemu Ya. layar dulu baru Tuhan. Nah, apa Tuhan kan omnipresent. Iya. Iya benar. Kita doain nih. Biar. Amin. Wah itu lost Oh, generation semua ya. juga tuh soalnya. Ada gap juga tuh Iya. di antara itu kan buat kita yang muda gitu. Iya itu bener banget. Dan lagunya Remako soalnya banyak yang belum ngetop sekarang gitu. Jadi Iya. kita masih punya ratusan lagu yang jadi hartanya juga. Gitu. Kayaknya nanti kita Harta ngobrol karun lagi Indonesia. nih harus nih bahas tentang yang ini. Yang iya khusus yang ini Iya. nih. Boleh, Ah, boleh. Paling kalau sekarang nanti kita udah dulu. Ya. Ya. Nanti kita
kapan kita kontak lagi aja bahas ke City. Mudah-mudahan nggak ini ya, nggak sibuk kemana-mana ya. Nggak tabrakan aja jadwalnya. Kita cari aja Bami benar lagi. Tergantung ininya, pancingannya apa. Pancingannya bener. Rick urus pancingannya. Tenang, jangan khawatir. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Lala Timoti. Terima kasih. Ngobrol-ngobrolnya. Kita ketemu di conversation over Bami berikutnya. berikutnya. Thank you.